Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di channel Endang Family. Kali ini kita memasuki modul 3 literasi dan numerasi di sekolah, keluarga, dan masyarakat. Materi 3A, praktek baik literasi dan numerasi di sekolah. Studi kasus 3A2, studi kasus praktek baik literasi numerasi di sekolah. Berikut adalah contoh penerapan praktek literasi dan numerasi di sekolah. Mari refleksikan bersama dari studi kasus 1 dan 2. Studi kasus 1. 6 cara pengembangan budaya literasi di SMPN 4 Pinrang. 1. Membentuk tim literasi sekolah. 2. Membuat pojok baca. 3. Mengadakan pentas aksi kreasi dan literasi. 4. Menyediakan klub menulis. 5. Mengelola perpustakaan dengan kegiatan edukatif dan menarik. 6. Literasi integrasi dengan semua mata pelajaran. Sumber: Bangun budaya literasi di sekolah oleh Wahyuniar SMPN 4 Pinang dari surat kabar guru belajar. Pertanyaan: Ibu Wahyuniar mengintegrasikan literasi pada semua mata pelajaran. Apakah hal tersebut merupakan praktek baik literasi? Ya. Apa manfaat mengintegrasikan literasi di semua mata pelajaran? Menurunkan kolaborasi dengan guru mata pelajaran lain, menunjukkan bahwa literasi dapat diterapkan dimanapun dan kapanpun, meningkatkan literasi peserta didik dengan lebih cepat, meningkatkan tingkat stres peserta didik dalam belajar. Jawabnya adalah meningkatkan literasi peserta didik dengan lebih cepat. Ternyata jawabannya kurang pas. Jawabnya adalah menunjukkan bahwa literasi dapat diterapkan dimanapun dan kapanpun. Salah satu cara paling efektif meningkatkan kemampuan sebagai penulis adalah pelajaran dari bacaan berkualitas. Semakin berkembang bacaan dari sudut genre, format ataupun penulis yang dipaparkan pada seseorang, eksplorasi dan pendalamannya pada akhirnya akan mengantarkan pada kemahiran dalam dua kemampuan sekaligus, membaca dan menulis. Sumber kumparan.com. Pernyataan di atas jalan dengan praktek baik Bu Wahyuniar, yakni membuat pojok baca, mengadakan pentas aksi kreasi dan literasi, mengelola perpustakaan dengan kegiatan edukatif dan menarik, menyediakan klub menulis. Jawabnya adalah membuat pojok baca. Kita cek, ternyata salah juga. Kita lihat kunci jawabannya, ternyata adalah menyediakan klub menulis. Kita lanjutkan studi kasus yang kedua. Pada studi kasus 2 terkait dengan mengenal bacaan dalam kehidupan, Bapak Ibu dapat menganalisisnya melalui bahan bacaan berikut ini. Mengenal bacaan dalam kehidupan. Adakah yang masih ingat arahan belajar yang Ibu berikan kemarin? Sapa saya sambil membuka forum belajar. Memotong benda menjadi 2 bagian, 3 bagian, dan 4 bagian sama besar. Jawab murid serentak. Saya meminta mereka untuk menunjukkan hasil prakteknya. Mereka juga bisa saling melihat hasil praktek yang dilakukan oleh teman-temannya. Yang hasil prakteknya belum sama besar diberikan masukan oleh teman lainnya. Mereka tampak saling mengoreksi hasil praktek yang sudah dilakukan masing-masing. Refleks yang bagus dari murid untuk saling memberikan evaluasi dalam belajar.
Saya mengapresiasi itu. Semuanya sudah bagus. Yang belum sama besar nanti bisa belajar lagi untuk belajar memotong yang sama besar. Yang barusan kita pelajari bersama adalah bentuk penerapan pecahan. Satu buah dipotong sama besar menjadi 2, 3, atau 4 bagian. Jawab saya menjelaskan. Sekarang kita kembali ke pertanyaan kalian. Mengapa harus belajar pecahan? Adakah yang sudah menemukan? Tanya saya kepada mereka. Ternyata saya sering melakukan ini di rumahku. Bantuin mama memotong kue menjadi sama besar buat saya, adik, dan kakak. Kalau tidak sama besar mereka marah, jawab Belva. Saya tertawa mendengarnya, lucu namun esensial. Murid ini belajar memotong kue yang dibelikan oleh mamanya. Dia adalah 3 bersaudara, punya kakak dan adik. Praktek memotong sama besar ini menjadi momentum belajar yang tepat. Murid dikonektasikan dengan realitas terdekat yang sering mereka lakukan. Momen belajar di rumah masing-masing ini menantang, namun banyak realitas yang bisa didekati untuk dikaitkan dengan pembelajaran. Ternyata, jauh sebelum belajar tentang pecahan, kalian sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Apakah sebelum pelajaran ini kalian sudah tahu bahwa yang kalian lakukan itu adalah penerapan pecahan? Apa yang akan kalian lakukan setelah belajar pecahan ini? Tanya saya kepada anak-anak. Saya baru tahu bahwa membantu bunda memotong kue menjadi 4 bagian sama besar adalah pecahan. Setelah ini saya jadi lebih bersemangat membantu bunda. Karena membantu bunda ternyata belajar pecahan, jawab Fazri. Sumber: Mengenal Pecahan dalam Kehidupan oleh Lili Nur Indasari dari Surat Kabar Guru Belajar. Ibu Lili mengajak peserta didik melihat fungsi belajar pecahan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah hal tersebut merupakan praktek baik numerasi? Ya atau tidak? Iya. Kita cek. Betul jawabannya. Oke. Pada teks di atas terdapat pernyataan berikut. Ternyata yang sering melakukan ini di rumah, Bu. Bantuin mama motong kue menjadi sama besar buat saya, adik, dan kakak. Kalau tidak sama besar, mereka marah, jawab Belva. Hal ini menunjukkan bahwa peserta didik tidak paham kegunaan ilmunya, makin malas belajar karena merasa ilmunya tak berguna, mampu mengaplikasikannya ilmunya dalam kehidupan sehari-hari, hanya mampu menyelesaikan soal ulangan di atas kertas. Jawabannya adalah C, mampu mengaplikasikan ilmunya dalam kehidupan sehari-hari. Kita cek. Betul tidak jawabannya? Oke, betul jawaban. Pada teks di atas terdapat pernyataan berikut. Saya baru tahu bahwa membantu bunda memotong kue menjadi 4 bagian sama besar adalah pecahan. Setelah ini saya jadi lebih bersemangat membantu bunda. Karena membantu bunda ternyata belajar pecahan, jawab Fazril. Hal ini menunjukkan bahwa peserta didik mampu sulit mengaplikasikan ilmunya dalam kehidupan sehari-hari, hanya mampu menyelesaikan soal ulangan di atas kertas, tidak paham gunaan ilmunya, makin semangat belajar karena merasa ilmunya berguna. Kita jawab makin semangat belajar karena merasa ilmunya berguna. Kita cek. Oke, jawabannya juga betul. Lanjut, tadi kasus selesai. Ternyata total skor betul 4 dari 6 soal. Proses 100%. Pertanyaan 1. Apakah menurut Bapak dan Ibu praktek tersebut adalah sesuai dengan kebutuhan peserta didik? Ya. 2. Setelah mempelajari praktek baik literasi dan numerasi di sekolah, saya memahami bahwa literasi dan numerasi sekolah bisa diaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. 3. Saya tertarik untuk mendalami materi literasi dan numerasi. 4. Saya berharap akan guru membantu saya pada materi literasi dan numerasi. Ini adalah studi kasus. Tiga. Tadi kasus praktek baik. Kita copy saja.
pertama aja tadi adalah ya. Pertanyaan kedua bahwa aplikasi literasi numerasi di kehidupan sehari-hari. Terus pertanyaan ketiga, saya tertarik untuk mendalami materi literasi numerasi. Dan yang keempat, saya berharap rekan guru membantu saya pada materi literasi numerasi. Kita kirim jawabannya pas form. Kita permalin. Terus back to pos. Demikian tadi materi 3A2 studi kasus praktek baik literasi dan numerasi di sekolah. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.